negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada satupun institusi di Indonesia yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi menjadi diktator. Menurut Jokowi, konstitusi di Indonesia memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara, bahkan di antara mereka juga dapat saling mengawasi. Menyatakan dampak inkonsistensi presiden akan menjadikan kekuasaan negara menjadi tidak netral, sehingga dipertanyakan kredibilitas. Meski memiliki hak berpolitik, pemimpin negara harus mampu membedakan domain privat dan domain politik. Seorang presiden menjelang pemilu itu harus dipincangkan. Biar nggak powerful. Jangan powerful banget. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau dia incumbent, maka sangat mungkin dia menggunakan kuasanya untuk dia bisa terpilih lagi. Kalau dia tidak incumbent, dia udah nggak terpilih lagi, maka sangat mungkin dia membela salah satu kandidat dengan cara cewek-cewek tadi, memanfaatkan kekuasaannya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan adalah konsep penting dalam ilmu politik yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Prinsip dasar ini dibangun atas keyakinan bahwa kekuasaan yang absolut cenderung korup. Dengan membatasi kekuasaan, diharapkan terciptanya pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Mengapa kekuasaan pemerintahan itu harus dibatasi? Yang pertama, mencegah tindakan sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan melindungi setiap warga negara dari tindakan pemerintah. Yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya pembatasan, setiap individu memiliki kesempatan di bawah hukum. Yang ketiga, mendorong transparansi. Pembatasan mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang terakhir, mencegah korupsi. Pembatasan dapat mengurangi terjadinya peluang korupsi. Adapun contoh dari pembatasan kekuasaan yang pertama yaitu konstitusi. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah merupakan bentuk lain dari pembatasan kekuasaan. Yang ketiga yaitu hak-hak sipil. Hak dalam berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi merupakan contoh dari hak-hak sipil yang membatasi kekuasaan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi dapat membatasi efektivitas dalam kekuasaan pemerintah. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Cara-cara pembatasan kekuasaan pemerintahan. Yang pertama yaitu dengan memisah kekuasaan menjadi 3 bagian, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda sehingga dapat saling menyeimbangkan dan saling mengawasi. Yang kedua, melakukan sistem pemilihan umum. Dengan melakukan pemilu, rakyat dapat memilih secara langsung dan tidak langsung siapa yang akan mewakili lembaga tersebut, dan hal itu menjadi hak mutlak pada rakyat untuk dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang ketiga, dengan penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia jika diterapkan, maka pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar warganya. Dan yang keempat yaitu sistem pengawasan. Lembaga pengawasan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak ada penyimpangan. Pembatasan kekuasaan pemerintahan adalah konsep fundamental dalam demokrasi. Meskipun terdapat tantangan, upaya membatasi kekuasaan harus terus dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pembatasan kekuasaan pemerintah. Allah yang tahu kita mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku.
Masuk gitu ya, Sulang. Yang ketiga yaitu hak sipil. Ulang, enggak usah ada itu. Adapun contoh dalam pembatasan kekuasaan pertama yaitu konstitusi. Ulang. Ketiga, dapat saling menyeimbangkan dan kan diwakilinya wakili. Tindakan sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan dari tindakan pemerintah. Pembatasan kekuasaan pemerintahan adalah konsep fundamental dalam demokrasi. Meskipun dapat tantangan, Ngepres.